Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis hak sipil dan politik dan hak ekonomi sosial budaya atau EKOSOP. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan berusaha untuk mengupas mengenai apa itu hak sipil dan hak EKOSOP yang diatur dalam Deklarasi Universal of Human Rights. Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan EKOSOP merupakan etalase jenis-jenis hak yang diatur dalam DUHAM. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya tentang sejarah perkembangan HAM, di mana hak sipil merupakan hak yang berkembang pada generasi pertama, sementara hak EKOSOP merupakan jenis-jenis hak yang berkembang pada generasi kedua. Pembedaan perkembangan generasi pertama dan kedua sipil dan politik ini bukan berarti menentukan bahwa hak EKOSOP berada di bawah dari hak sipil. Tapi memang pada saat itu kondisinya adalah sipil dan politik ini terkait dengan hak kebebasan individu, kemerdekaan individu. Jadi jenis-jenis hak ini lebih dahulu lahir, terbentuk. Baru kemudian karena perkembangan ekonomi di masing-masing negara yang orientasi terhadap perkembangan ekonomi dan industri, maka munculnya hak EKOSOP, di mana untuk memberikan perlindungan keseimbangan terhadap hak-hak asasi manusia pada saat itu. Perbedaan prinsip kedua hak ini terletak pada peranan negara. Kalau sipil, negara itu berperan lebih pasif ya, negatif, dalam arti negatif. Jadi negara itu tidak banyak terlibat. Bukan berarti tidak mengawasi, tapi tidak banyak terlibat karena ini berkaitan dengan hak kebebasan individu. Contohnya sebagai hak kebebasan dalam berpartisipasi politik, di mana negara memberikan kebebasan, tidak bisa mengintervensi, tidak bisa mengintimidasi terhadap hak kebebasan tersebut. Itu terkait dengan hak sipil. Sementara hak EKOSOP berkaitan dengan kesejahteraan, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam jenis hak ini, negara wajib aktif untuk mendorong terwujudnya pemenuhan hak EKOSOP. Jadi kesejahteraan akan terwujud bila adanya peran serta negara melalui upaya-upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Jenis-jenis hak sipil dan politik, atau yang lebih dikenal dengan istilah sipol ya. Hak-hak yang berkaitan dengan sipil dan politik tidak memuat hak atas kepemilikan properti di bidang kekayaan atau ekonomi. Jadi hak sipil dan politik mengandung hak demokratis yang mendasarkan pada penekanan pada kebebasan individu dalam hubungannya dengan negara. Jadi hubungan langsung antara individu dengan negara. Hak sipil dan politik terkait dengan hak hidup, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan politik, kebebasan berpendapat, berekspresi, hak beragama dan berkeyakinan, hak untuk tidak disiksa dalam proses hukum. Ini merupakan bagian dari jenis-jenis hak sipil itu sendiri. Jadi memang DUHAM sudah coba mengklasifikasikan hak-hak jenis-jenis hak ke dalam hak-hak sipil dan politik untuk lebih mudah memahami dan pelaksanaan di tataran level hukum nasional. Kita akan membahas mengenai hak pertama ya, terkait dengan hak sipil dan politik, hak untuk menentukan nasib sendiri. Lahirnya hak ini tidak bisa terlepas dari kondisi dekolonialisasi, di mana banyak negara-negara saat itu menjadi bangsa-bangsa merupakan bangsa-bangsa yang terjajah. Oleh karena itu, negara-negara yang terjajah tersebut menyadari arti penting untuk mendapatkan kebebasan atau kemerdekaan dari negara-negara. Ini sebagai dampak dari lahirnya Deklarasi Universal HAM yang menekankan bahwa setiap manusia itu adalah bebas. Sementara penjajahan merupakan salah satu bentuk pengekangan terhadap kebebasan itu. Maka banyak negara-negara terjajah mulai menyadari arti pentingnya mereka untuk bisa bebas dan merdeka dalam rangka jalan untuk menentukan nasib sendiri yang melalui kemerdekaan. Perjuangan ini ditandai dengan lahirnya deklarasi melalui sidang PBB tentang pemberian kemerdekaan kepada bangsa-bangsa yang terjajah. Jadi deklarasi ini memberikan semacam pengakuan bahwa bangsa-bangsa terjajah itu memang harus merdeka, karena itu melanggar konvensi internasional tentang sipil. Kemudian hak untuk hidup. Hak ini dikategorikan hak yang bersifat absolut. Ya, hak hidup ini bersifat mutlak.
Karena memang tidak bisa satupun kekuatan atau kekuasaan yang bisa mengakhiri hidup seseorang. Tidak punya authority untuk bisa mengakhiri hidup seseorang kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga Komite HAM merujuknya sebagai hak yang tertinggi, yang tidak boleh di-derogable, non-derogable right. Nanti kalau teman-teman baca-baca di beberapa konsep hukuman mati, banyak menyatakan hak hidup merupakan derogable right yang tidak bisa diakhiri. Pada kondisi apapun, dia tidak bisa diakhiri. Kecuali nanti ada beberapa konvensi internasional yang itu bisa dilemahkan terkait dengan derogable right, terkait dengan hak hidup ini. Bila terkait dengan kejahatan internasional. Tidak satupun instrumen hukum internasional yang memperkenankan masing-masing negara pihak untuk menderogable hak tersebut, asasi manusia tersebut, hak hidup. Karena hak hidup manusia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tidak satupun kekuasaan bisa mengurangi hak tersebut. Hak ini membutuhkan tindakan positif dari negara dalam bentuk menyusun peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan terhadap hak hidup manusia. Hak atas kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang merupakan bagian dari hak politik ya. Hak yang berkaitan dengan sipil seseorang, hak yang berkaitan dengan kebebasan seseorang. Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan menyampaikan pendapat. Ini diatur dalam konvensi internasional dan Declaration of Human Rights pasal 19. Kebebasan menyampaikan pendapat tetap harus memperhatikan hak-hak orang lain. Jadi kebebasan kita miliki dalam menyampaikan pendapat itu juga harus menghargai hak dan kebebasan orang lain. Kita tidak boleh melanggar code of conduct itu, karena setiap kebebasan yang dimiliki seseorang dibatasi oleh kebebasan yang dimiliki orang lain. Jenis hak ini bisa dibatasi. Jadi jenis ini sebenarnya bisa dibatasi dan di-derogable. Beda dengan hak hidup yang tadi saya bahas mengenai tidak bisa dibatasi. Ini bisa dibatasi sepanjang pembatasan itu dilakukan oleh negara berdasarkan undang-undang. Dan ada alasan seperti bila hak itu diberikan kepada seseorang dan orang tidak bisa mempertanggungjawabkan, maka akan menimbulkan ancaman terhadap keselamatan dan keamanan negara serta ketertiban sosial. Keempat, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan ini merupakan bagian dari hak sipil seseorang, hak kebebasan seseorang. Setiap orang berhak bebas dan memilih menentukan agama atau kepercayaan yang diyakini tanpa adanya paksaan dari negara. Jadi negara tidak boleh mengintimidasi terhadap keyakinan seseorang. Namun kebebasan beragama dan berkeyakinan dari seseorang bisa saja dibatasi oleh negara berdasarkan ketentuan hukum. Jadi semua pembatasan harus berdasarkan ketentuan hukum dengan alasan untuk ketertiban umum, kesehatan moral dan kebebasan orang lain. Jadi hak-hak berkeyakinan beragama itu juga bisa dibatasi bila hak berkeyakinan beragama itu melanggar ketertiban umum, kesehatan moral dan kebebasan orang lain. Kemudian kita masuk kepada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kita membahas mengenai apa tuh ECOSOC, apa jenis-jenis ECOSOC. Hak ECOSOC merupakan hak yang terintegrasi dalam HAM. Ini merupakan bagian dari hak-hak yang diatur dalam Deklarasi Universal of Human Rights. Hak ini termuat di bagian akhir dari HAM. Ya, karena generasi kedua ya, jadi diatur di bagian akhir dibanding bagian bawah. Tapi bukan berarti kualitasnya di bawah gitu. Pada kondisi tertentu, hak ECOSOC bersifat inheren. Jadi pada saat-saat tertentu dia saling terkait dengan hak sipil. Sebagai contoh, hak atas air merupakan bagian dari hak ECOSOC. Tapi itu juga sangat mendukung terhadap keberlangsungan hidup manusia. Itu diatur dalam hak hidup, ya, terkait dengan hak sipil. Nanti terkait dengan keterkaitan hak ini nanti bisa dibaca dalam Undang-Undang 39 tahun 99 tentang Human Rights ya. Begitu pula sebaliknya, hak partisipasi publik itu kan bagian dari hak sipil politik ya, membutuhkan adanya semacam pendidikan, pemajuan hak. Itu hak ECOSOC itu sementara hak pendidikan itu diatur dalam hak ECOSOC. Jadi itu adanya keterkaitan inheren, saling mengisi antara sipil dan politik ya, antara ECOSOC dan sipil. Kemudian perwujudan hak-hak ini membutuhkan tindakan positif dari negara. Jadi negara itu harus melakukan upaya
tindakan aktif untuk menjamin agar hak-hak ekosop ini terpenuhi. Jadi kalau negara tidak terlibat ya masyarakat ya akan sejahtera pastilah, karena tidak ada upaya seperti negara contohnya Indonesia mempunyai RJPMN ya, rencana pembangunan tindak lanjut tahap pertama, kedua, dan jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Itu merupakan bagian dari peran aktif dari negara untuk memenuhi ekosop. Jika negara tidak turut terlibat untuk mewujudkan hak-hak ini, maka negara telah abai. Jadi bila negara abstain, tidak melakukan upaya apapun untuk memajukan kesejahteraan warga negaranya, maka negara berpotensi telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia karena bersifat abai. Nanti kita akan jelaskan apa sih bentuk-bentuk pengabaian negara. Ada yang berbentuk tindakan atau bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia negara. Ada bentuk dia tidak melakukan tapi dia atau abai tapi dia dikatakan sebagai pelanggaran HAM juga, atau dia melakukan seperti tapi dia atau dia melakukan semacam tindakan pelanggaran secara langsung maupun tidak langsung. Jadi ada by omission dan by commission. Nanti kita akan bahas itu lebih lanjut. Kemudian macam-macam hak yang berkaitan dengan ekosop. Pertama, hak pekerja, hak atas pekerjaan, hak atas pekerjaan. Jadi setiap orang itu membutuhkan pekerjaan. Jadi hak-hak pekerjaan ini diatur hak-hak atas pekerja ini di hak-hak atas pekerjaan ini diatur meliputi hak atas pekerjaan yang layak, hak atas kondisi kerja yang adil dan aman, hak pekerja untuk membentuk anggota serikat pekerja, hak pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial. Ini diatur dalam pasal 6 sampai 9 Konvenan tentang ekosop. Sementara hak pekerja lebih lanjut diperinci dalam konvenan perburuhan tentang konvenan perburuhan yang diatur dalam ILO. Jadi hak atas pekerjaan merupakan bagian dari martabat manusia. Ya, pastilah. Orang tidak punya pekerjaan, pasti dia tidak bisa menyambung kehidupannya, tidak bisa mempertahankan hidupnya, akhirnya mati. Berarti ini kan berhubungan dengan bagian dari martabat manusia. Termasuk melalui pemberian upah yang adil dan layak. Hak atas pekerjaan sebagai indikator adanya tugas negara untuk menjamin setiap orang mendapatkan pekerjaan untuk meningkatkan standar kualitas kehidupannya, standar kehidupan yang layak. Jadi setiap negara memberikan jaminan setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dan dari pekerjaan itu dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang lainnya untuk mencapai standar kehidupan yang layak, karena ini berkaitan dengan hak hidup dan hak untuk keberlanjutan kehidupan. Dalam pasal 11 ayat 1 Konvenan Ekosop itu mengatur mengenai batasan mengenai standar kehidupan yang layak. Berbicara mengenai pelindungan pemenuhan ekosop, maka tidak bisa terlepas dari istilah standar hidup yang layak. Standar hidup lain jadi salah satu indikator penting ya untuk menentukan terkait dengan keberlanjutan kehidupan manusia yang bersumber dari hak atas pekerjaan. Standar kehidupan lain merupakan perbaikan kualitas kehidupan manusia dan keluarganya secara terus-menerus, yang lebih dikenal dengan progres realisasi. Jadi negara harus bisa menjamin bahwa kehidupan masyarakatnya akan meningkat kualitasnya dari tahun ke tahun, tidak menurun ya. Pemenuhan standar hidup yang layak dijamin untuk setiap individu, meskipun ukuran untuk memastikan pemenuhan standar hidup yang layak di masing-masing negara berbeda-beda. Namun demikian, dalam komentar umum tentang konvensi ekosop juga diupayakan diatur mengenai beberapa indikator standar kehidupan yang layak tersebut. Namun demikian, isu-isu seperti hak air bersih, hak atas perumahan sudah bisa menyumbang beberapa ukuran untuk menentukan pemenuhan standar hidup yang layak. Itu sebagai sampel ya, sebagaimana diatur dalam komentar umum nomor 4 dan 7 tentang hak perumahan, hak atas tempat tinggal